Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah maupun berada dimanapun berada gimana Pak ya? Masih berada di podcast Kemenak Magetan. Tentunya yang di rumah tetap jaga kesehatan biar bisa menjalankan aktivitas di rumah ya. Nah, masih di podcast Kemenak Magetan telah hadir di hadapan kita Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Beliau adalah yang terhormat Bapak Mutabiin Magister Agama. Ya, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, selamat datang Pak di podcast Kemenak Magetan. Oke. Semoga tetap sehat bersama keluarga. Amin. Kabar keluarga gimana Pak di rumah Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Anak. Yang di Turki masih di sana Pak? Di Kairo ya. Di Kairo, nggih. Sehat, lancar. Ini lagi ujian. Udah semester berapa Pak? Insya Allah sudah semester akhir. Alhamdulillah. Insya Allah doanya amat. Dan saya juga ucapkan selamat nih Pak Mutabiin, sekarang diberi amanah baru untuk mengemban sebagai Kasih PHU. Nah, sebelumnya ini pernah menjadi Kasubag ketinggalan Pak nggih. Apakah bisa bercerita sedikit keluh kesahnya menjadi Kasubag menika pripun nggih? Pasti ada suka dan dukanya. Kalau suka banyak, dukanya mungkin ada Pak ya. Gini ya, kita mutus sebenarnya mau menyingkronkan antara logo Kementerian Agama kita yang ikhlas beramal itu dengan apa yang semestinya kita lakukan dalam mengabdi kita. Ya, khususnya di Kementerian Agama ini, umumnya mungkin di masyarakat sekitar kita. Jadi kalau kita sudah mengabdi di lingkungan Kementerian Agama, ya bekerja itu dinamikanya kan pasti ya ada suka, ada duka. Ya kadang senyum, kadang ya. Tapi kita seharusnya senyum terus di pada posisi duka ataupun ya kadang pekerjaan padat, kadang agak longgar, itu hal yang biasa normatif aja lah seperti itu. Tapi ya kita syukuri saja, kita mengabdi di mana saja. Dulu kami dari penyuluh di penyelenggara syariah, kita syukuri aja. Kemudian di Kasubag TU 2 tahun ya kita syukuri. Pernah PLT kasih haji sambil Kasubag juga. Alhamdulillah kita syukuri aja. Nah, sekarang ini diberi amanah lagi di seksi PHU, ya ada masalah. Alhamdulillah semuanya kita syukuri, kita nikmati dan kita lakukan sesuai secara optimal dimanapun kita berada. Kita punya integritas dan komitmen yang tinggi dalam bekerja. Saya kira itu nanti bisa menjadi nikmat di mana saja. Iya Pak. Alhamdulillah ini secara resmi Presiden RI telah mencabut PPKM Pak di seluruh wilayah Indonesia. Nah, begitu. Ini kedepannya kan ibadah haji tentunya bisa dilaksanakan secara normal kembali Pak. Itu terkait mengenai pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 2023 ini, apakah juga sudah ditetapkan sebagai beberapa kuota calon jemaah haji di Indonesia dan untuk Kapku Magetan berapa itu sudah kelihatan apa belum? Gini ya, bercerita Pak intinya. Ya ini memang haji itu sebenarnya kalau kita analisa secara kuantitatif itu data kita itu paling setiap 1 tahun itu kita hanya prosentase itu 221 ribu, kira-kira hanya 2%. Tapi memang haji ya sesuatu yang pembahasannya memang ya dilihat banyak orang dan memang kita akui bahwa ini kan rukun Islam yang kelima sehingga menyedot perhatian yang luar biasa di situ. Karena dalam pelaksanaan juga di negara kita melibatkan 10 lembaga terkait kementerian seperti itu. Kita tidak bisa berdiri sendiri di Kementerian Agama ini. Adapun terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, ya pertama kita harus bersyukur ya alhamdulillah ujian Allah COVID itu sudah reda dan posisinya sudah dinyatakan sama Bapak Presiden, sudah istilahnya PPKM-nya sudah dicabut. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji tidak serta-merta seperti itu. Jadi kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai regulasi yang berlaku. Misalnya kemarin untuk awal pelaksanaan ibadah haji itu harus ada penandatanganan kerjasama atau MOU. Kemarin Bapak Menteri kita, Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama kita sudah bertolak ke Arab Saudi
tanggal 8 kemarin dan sudah dilakukan penandatanganan itu. Kemudian juga layanan-layanan haji yang lain seperti itu, dan sudah dinyatakan bahwa alhamdulillah kita Indonesia mendapatkan kuota penuh 221.000 jamaah yang itu Indonesia Pak ya? Ya, se-Indonesia. Kalau yang Kapko belum begini ya. Saya itu di kan seksi kepo haji banget itu gitu, melayani apa itu pertanyaan jamaah yang berapa, setiap hari bertanya begitu ya, semuanya harus bersabar ya. Sesuai dengan tahapannya, bersabar. Kuotanya sudah keluar 221.000, regulernya itu 203.320 jamaah. Nanti akan ada yang khusus, yang plus 17.680 jamaah. Itu harus kita syukuri dulu ya, sambil ya menahan pelan-pelan lah, nanti insya Allah kan pasti ada informasinya seperti itu. Yang reguler ini gemblengannya kan sudah ada gelondongannya. Nah itu kita harus sangat hati-hati karena data itu kan semuanya ada di Siskohat pusat. Jadi ada datanya seperti itu, dan prinsipnya berkeadilan karena sesuai nomor urut seperti itu. Nanti akan dibagi kuota provinsi seluruh Indonesia termasuk Jawa Timur. Kalau yang biasanya kita dapatnya ya pasti di kira-kira 35.000 lebih lah seperti itu. Banyak Pak ya? Ya itu 100%-nya Jawa Timur itu 35.000 itu biasanya kita akan berangkatkan itu banyak kloter. Kalau kemarin kan 40% itu seperti itu, 38 kloter kalau kemarin. Besok ya lipat 2 kali seperti itu. Seperti itu. Jadi ini kita terus mengupdate terutama yang kuota kabupaten kota ini semuanya siaga. Ini Siskohat kita siaga untuk nanti kita dapat berapa kuota yang kemudian akan kita sikapi dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan berikutnya harus kita lakukan sebagai bentuk ya istilahnya tahapan untuk jamaah kita apa yang nanti kalau sudah keluar nama nanti pasti ada step-step yang harus kita lakukan seperti itu. Pak, ini sebelum berangkat haji itu pastinya ada manasik Pak ya. Manasik haji itu perkiraan dilaksanakan kapan Ge? Masih lama Pak ya? Gini ya, atau berapa kali pertemuan itu selalu saya berikan penjelasan umumnya. Soalnya ada jamaah yang tanya gitu loh Pak. Ya, jadi sebenarnya manasik itu kan bahasanya kan belajar ya, belajar tentang tata cara bagaimana kita berhaji, berumroh dan seperti itu. Ya, khusus yang untuk Kementerian Agama nanti ada pelaksanaan namanya manasik haji yang itu memang porsinya nanti dari Kementerian Agama. Kalau merujuk dari yang kemarin itu 4 kali di KUA, 2 kali manasik massal seperti itu. Yang 4 kali dilaksanakan di konsorsium wilayah KUA, yang 2 kali itu manasiknya Kemenak dilaksanakan mungkin di luar kantor itu, tapi secara massal, secara keseluruhan dari jamaah itu. Lah yang untuk tahun ini mau kita kuota aja belum, kita jamaahnya itu belum ada ya. Kemarin juga ada masyarakat yang bertanya kapan ini manasiknya seperti itu. Nah kalau belajar tentang haji itu ya kapan saja boleh, cuma belajarnya yang harus yang jelas pada orang yang jelas seperti itu. Rata-rata kan orang awam kan bingung itu loh Pak. Gini, karena senyapang masa menunggu ini jamaah-jamaah kita kan juga sudah banyak yang proaktif, kemudian bergabung pada KBIHU ya, beda haji itu untuk mereka kemudian terus belajar dan menambah ilmu. Ya kita semuanya harus ikuti ya regulasi aturan yang berjalan, termasuk yang nanti fasilitas akan diberikan oleh Kementerian Agama, diantara adalah manasik haji. Pasti itu, cuma ini ini yang ditunggu tapi belum ada, tapi pasti nanti jamaah kita pasti dapat layanan manasik haji sebagai bentuk bekal dari Kementerian Agama, nanti akan dibawa untuk dilaksanakan ya mulai dari proses perjalanan
pengalaman juga perjalanan dari tanah air, kemudian di pesawat, kemudian di Tanah Suci, di Madinah, di Mekah, kemudian nanti pasca haji juga mereka apa yang harus dilakukan sebagai jamaah yang nanti akan memperoleh predikat haji yang mabrur seperti itu. Pak, ini mungkin bisa diceritakan sedikit ya pengalaman panjenengan waktu menjalankan ibadah haji, ya. Itu gimana Pak ya, waktu naik baik pesawatnya take off dari Bandara Juanda, terus landingnya di mana, bisa kan? Gini ya, jadi perjalanan ibadah haji Indonesia itu kan dibagi dalam 2 gelombang. Yang gelombang 1 itu nanti akan turun di Bandara Madinah seperti itu ya. Turun di Madinah semua gelombang, kan kita bagi jadi 2 nanti penerbangan di jamaah haji Indonesia itu. Yang gelombang 1 yang separuh itu nanti istilahnya kalau gelombang 1 ya kloter awal, nanti mulai dari embarkasi masing-masing itu di seluruh Indonesia, embarkasi yang sudah dicanangkan ditetapkan oleh pemerintah nanti akan landingnya di Bandara Madinah. Kemudian yang gelombang kedua itu nanti akan dari tanah air sesuai embarkasinya masing-masing nanti akan turun di Bandara Jeddah seperti itu. Jadi nanti semua sampai tuntas itu seperti itu. Nah, kalau nanti sudah mulai perjalanan aja, apalagi ini 100% penerbangan itu full, nanti Siskohat semuanya standby all time ya, tidak pandang siang sore malam, sesuai schedule jadwal pemberangkatan dari embarkasi masing-masing, dan termasuk juga petugas-petugas yang di Saudi juga standby setiap saat nanti menyambut kedatangan para tamu-tamu Allah dimanapun di bandara, baik nanti yang di sektor daker bandara, kemudian nanti yang di daker, kali yang gelombang 1 nanti yang di daker Madinah, daerah kerja Madinah, di standby di hotel-hotel mana apa itu jamaah, iya kita petugas kita yang di iya selalu jadi prinsip layanan haji itu kan pembinaan, pelayanan, perlindungan, itu 3 itu prinsip utama. Jadi sebelum berangkat kita bina yang baik jamaah kita, ya dibina termasuk tata cara dan nanti protap yang akan dilakukan saat perjalanan ibadah haji, mulai berangkat, perjalanan sampai pulang kembali, kemudian di sana di Tanah Suci, kemudian pelayanan kita semuanya insya Allah luar biasa lah yang saya tahu. Saya bukan hanya cerita, tapi saya tahu betul ya pelayanan haji kita, mulai dari ya akomodasi hotel, tidak ada yang jelek, semuanya hotelnya bagus semuanya. Kalau kita hajinya orang desa-desa itu semuanya berbintang di sana. Kalau hotelnya jelek kan tidak laku gitu, seperti itu. Nah ini Pak, apa itu? Kan mayoritas 100% jamaah haji insya Allah diberangkatkan paling tidak kita kan harus rekrutmen petugas haji. Betul ya. Ini kan di salah satu persyaratannya itu kan ada itu yang harus memiliki sertifikat bahasa, sertifikat pembimbing jamaah haji. Itu gimana Pak? Bisa dijelaskan? Begini ya, kemarin itu sudah ada surat dari Dirjen ya, kemudian tanggal 4 kemarin yang ditandatangani oleh Pak Dirjen, yang kemudian surat itu turun ke Kanwil dan Kanwil ke kita tentang terkait dengan rekrutmen petugas haji PPIH istilahnya, panitia penyelenggara ibadah haji baik yang kloter maupun yang non kloter, dan juga nanti PPIH embarkasi kita juga yang di kabupaten juga PPIH juga PPIH kabupaten kota seperti itu. Adapun yang nanti PPH yang kita seleksi itu adalah nanti yang 1 itu adalah PPH kloter, kemudian nanti ada PPH yang non kloter. Yang non kloter nanti panitia yang berada di Arab Saudi, kemudian yang kloter itu yang menyertai jamaah. Jadi kalau yang menyertai jamaah itu ada namanya pembimbing ibadah, dan yang satunya adalah ketua kloter. Kalau ketua kloter boleh belum haji. Kalau terkait bahasa ya diutamakan yang punya kemampuan bahasa asing,
Inggris atau Arab seperti itu ya. Kalau nguji bahasa ya susah, mungkin sertifikat cukup lah seperti itu. Yang punya sertifikat bisa dilampirkan, nanti akan di checklist. Kalau yang pembimbing ibadah mutlak harus punya sertifikasi pembimbing manasik haji yang sudah diadakan oleh Kementerian Agama, pelatihannya dan bersertifikat. Itu namanya pembimbingnya disebut dengan pembimbing haji profesional. Bukti profesionalnya telah mengikuti diklat. Diklatnya ya 10 hari di asrama haji Jawa Timur di Surabaya sana. Nah itu prasyarat. Nanti semuanya kalau yang memenuhi syarat nanti akan direkrut, kemudian ada kualifikasi administrasi, kemudian ada tes CAT-nya. Karena sekarang berkasnya suruh ngupload sendiri seperti itu ya, diupload sendiri lewat Android yang dimiliki seperti itu. Nah, nanti bisa langsung kita pantau dari kantor kita, dari Siskohat kita yang sudah ada teknisnya yang sudah kita kemarin itu sudah ada pelatihannya seperti itu. Ini se-Jawa Timur berapa orang Pak yang dibutuhkan ya? Sesuai edaran kalau yang non kloter ya, kalau yang non kloter itu yang panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, kalau tidak salah itu 18 orang itu ya dibagi dari beberapa layanan ya. Layanan mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi dan Siskohat. Kalau Siskohat tidak banyak Siskohat karena paling butuh 1 orang nanti di sana memang, tapi ini apa istilahnya tumpuannya kalau data kan di Siskohat nanti seperti itu. Siskohat yang berada di Arab Saudi, di setiap sektor pasti ada Siskohatnya di sana saat penerimaan sebagai kendali dari jamaah haji kita semuanya terakumulasi di Siskohat seperti itu. Pak, ini umpami ada yang bertanya Pak nggih, umpami tetangga atau dulur ngoten nggih. Kalau daftar sekarang itu estimasi keberangkatan tahun berapa Pak nggih? Umpami yang sepah nebeng daftar sekarang. Aduh, ini saya itu mau menjelaskannya itu ya pekewo sebenarnya seperti itu loh ya. Secara psikologis itu karena kadang dikira kita menakut-nakuti. Semuanya kan datanya kan bisa dikaji secara ilmiah seperti itu. Jadi kalau sesuai data seperti itu, kita itu kan secara nasional data kita sudah tembus lebih 5 juta 200 loh, sudah naik lagi. Itu 200 sudah sangat lama itu. Mungkin sudah akan bergerak data itu. Tapi 5 jutanya sudah baku, tapi pasti tambah. Magetan saja 15 juta lebih, kemarin 15 juta 800 berapa gitu. Jadi banyak yang daftar Pak. Setiap hari ada yang daftar itu Pak, ada yang daftar. Berapa orang Pak tiap hari? Kemarin 11 ya, dinamis maksudnya seperti ya? Kalau yang hari Senin biasanya itu yang numpuk full banyak sekali tamu-tamu, mungkin jeda Sabtu Ahad Seninnya itu masih banyak seperti itu. Ini kalau terkait estimasi, namanya estimasi itu kan perkiraan. Jadi perkiraan sebenarnya pemerintah tidak diam ya, artinya berupaya bagaimana antrian itu bisa teratasi paling tidak lebih cepat, tidak sepanjang yang ada sekarang ini. Kalau daftar sekarang itu rata-rata itu tidak ada yang data nasional itu yang tidak di atas 20 tahun. Misal seperti itu. Pak, ya sana kita sudah sangat dewasa itu. Jadi kalau misalnya Jawa Timur ya daftar sekarang itu tahun ya 2005 sekarang 2023. Berarti itu nanti tahun berangkatnya kurang lebih ya 2055. Kurang lebih. Nama estimasi ya, estimasi itu selalu nanti update-nya bisa langsung dilihat di Haji Pintar. Ya, cek porsi di Haji Pintar. Itu kalau nanti tidak update bisa dilihat nanti kalau saat sudah selesai prosesi pemberangkatan pemulangan ibadah haji itu biasanya terupdate. Jadi nanti sudah selesai prosesi haji itu nanti data bisa langsung nanti akan bergerak. Tapi saat sekarang ini data yang kurang akurat atau kurang update seperti itu ya. Tapi begini ya, kemarin itu kita daftar dari Mas Pati, ibu-ibu masih sangat sehat. Itu kelahiran 1945. Itu sudah 70 berapa usianya.
Nah, seperti Tapi beliaunya optimis sekali. Itu yang saya acungi jempol. Jadi sepuh tapi tidak putus asa. Ya perkara nanti berangkat enggak itu ikhtiarnya, niatnya dulu, sudah Pak, ya. benar, usahanya udah benar. Berikutnya ya tawakal lah. Kalau Allah takdirkan berangkat umur berapapun insya Allah berangkat. Karena kemarin disampaikan di saat ada kegiatan di Jamarot di Jawa Timur itu bahwa data nasional kita itu ternyata jamaah haji kita yang usianya 100 tahun juga ada, 90 tahun juga ada. sehat ngoten Pak. Iya, kita itu doanya gini aja sederhana. Umur berapapun yang penting sehat, ya semoga masih diberi kesempatan oleh Allah, ditakdirkan masih bisa menunaikan panggilan Allah rukun Islam yang kelima. Itu adalah setelah itu sudah pasrah udah. Yang penting niat dulu, daftar dulu. Daftar dulu. Ini mungkin yang bisa disampaikan Pak, bagi jamaah atau calon haji yang belum dipanggil khusus yang sudah tua ini pripun ya? Begini ya. Ya sudah daftar. Tapi usia sudah Ini tua. juga begitu. Saya tuh nggak sampai hati kalau mau daftar udah sepuh terus ditanya Pak berangkatnya kapan? Masa kita nyampaikannya 2055 begitu. Itu ya sama nanti kalau semaput yang gotong siapa? Nyampaikannya kan ada begitu. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi loh ya, Bapak Ibu jamaah semuanya, masyarakat kaum muslimin dan muslimat, ya bismillah ya, semuanya kan punya niat yang baik. Yang sudah punya niat yang baik itu berarti kan sudah dapat hidayah dari Allah ya, seperti itu, dibimbing dari Allah, kemudian digerakkan hatinya, dicukupkan rezekinya, diarahkan oleh Allah untuk mendaftar memenuhi panggilannya. Ya setelah itu apa daya, kita manusia kan mampunya hanya berikhtiar seperti itu. Setelah itu tetap terus belajar ya, di samping menunggu itu bersabar agar nanti ya semakin ibadah kita semakin bagus, dan nanti kalau kundur haji benar-benar mabrurnya itu benar-benar karena ya sudah teruji. Misalkan nunggu 20 tahun ya sabarnya udah sangat teruji sambil belajar. Sabar kuadrat ini ya. Iya, menata niatnya itu loh. Lah kadang itu antara ibadah dengan menuruti hawa nafsu itu kan sulit dibedakan. Kadang seperti itu. Mintanya baru daftar sekarang, mintanya cepat-cepat loh, nyepetkannya itu gimana? Semuanya kan prinsipnya kan haji yang berkeadilan seperti itu, sesuai nomor urut. Kemudian kalau yang sepuh nanti juga ada kebijakan dari negara, dari pemerintah, ada prioritas. Prioritasnya juga proporsional juga. Artinya secara sistem di Siskohat itu nanti misalnya kalau yang sudah masuk lansia, dia nanti akan masuk kelompok lansia setelah setelah 3 tahun. Setelah daftar 3 tahun nanti akan masuk di kelompok lansia. Itu diutamakan ngoten ya Pak? Bahasanya bukan diutamakan ya, diprioritaskan secara proporsional. 1% Mbak, 1% dari misalkan kuotanya ini 221.000 ya 1%-nya. Tapi kan sudah bagus Mbak ya, maksudnya seperti itu, sudah ada perhatian dan kebijakan. 1% itu juga besar seperti itu. Nanti kalau kita distribusikan ke seluruh jamaah sesuai nomor urut lansia itu, insya Allah ya lama-lama kan pergerakan yang lansia itu juga akan bergerak maju daripada yang reguler umum, maksudnya seperti itu. Karena kalau nanti satu kloter tua semua kan juga repot lagi yang mendamping bus biasanya Pak. Oh gitu. Mendamping bus itu biasanya kan seperti itu Pak ya. Jadi haji itu ya pernik-perniknya banyak sekali ya, semuanya harus memahami itu. Dan memang apa ya istilahnya ini kan ibadah yang memang menyedot perhatian banyak orang, termasuk jamaah haji daftar tunggu juga seperti itu. Ya kalau yang daftarnya masih muda sih tidak masalah, tapi kalau daftarnya sudah sepuh itu terus ya banyak pertanyaan gimana seperti tadi. Apakah boleh ada yang mendampingi kan seperti itu Pak ya? Ya kalau aturannya ada gitu ya. Ada, jadi pendamping lansia ada, tapi juga harus mendaftar. Berarti pendampingnya dia itu yang sudah umpama nih sepuh dan daftar tua mau berangkat, ada berarti kan saudara anak kandung kan Pak nggih. Jadi aturannya di regulasi itu kalau lansia itu dia boleh mengusulkan pendamping, boleh tapi mengusulkan
Artinya punya hak, nggak mengusulkan juga tidak apa-apa, punya hak mengusulkan pendamping lansia. Lah yang diusulkan itu juga harus sudah terdaftar sebagai jamaah haji juga, sudah terdaftar dan sudah antrian minimal. Sudah antri minimal 3 tahun. Kalau kurang 3 tahun pasti tidak akan sudah, artinya persyaratannya tidak memenuhi, seperti tidak memenuhi syarat seperti itu. Jadi kalau lansia sehat kalau dia tidak pengen didampingi juga tidak apa-apa. Artinya ada fasilitas yang diberikan oleh regulasi aturan itu, boleh mengusulkan pendamping lansia dari nasab, mungkin saudara kandung atau anak kandung seperti itu yang sudah terdaftar juga di jamaah haji. Kalau belum ya tidak bisa. Tidak memenuhi syarat katanya. Iya, tidak memenuhi syarat seperti itu. Mungkin yang bisa disampaikan Pak Kasih BAU kepada pemirsa yang ada di rumah, pesan atau gimana yang belum atau gimana yang sudah mendaftar jamaah haji ini. Ini guys, ini sebagai closing statement kita, pesan-pesan moral pada seluruh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Jadi ya, ini pertama untuk para jamaah haji yang sudah mendaftar, ya tetap harus bersyukur ya, karena sudah mentasarufkan rezeki di jalan Allah itu juga harus bisa disyukuri, itu bagian daripada hidayah Allah. Kemudian langkah kedua harus bersabar, karena memang pemerintah juga tidak diam agar bagaimana antrian itu tidak terus semakin panjang, bisa cepat bagaimana. Itu sedang dalam bentuk diupayakan ya, mudah-mudahan nanti upaya-upaya ikhtiar dengan doa kita bersama-sama nanti ya ada hasil seperti itu, antrian tidak sepanjangnya. Makanya masa menunggu itu dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk selain bersabar tetap belajar menambah ilmu, kemudian ya agar semakin mantap dan semakin matang nanti kalau saatnya dipanggil untuk pemberangkatan hajinya, udah rohaninya, ubudiyahnya sudah matang lah, istilah pulang haji itu sudah benar-benar mabrur ya, seperti itu. Lah untuk yang sepuh juga sama, yang sepuh juga pemerintah juga sudah berikhtiar ya, semuanya lah, pokoknya semuanya bersabar. Pengennya itu dicepatkan sama saja, bagaimana caranya, karena ya semuanya prinsipnya adalah prinsip haji yang berkeadilan, haji mandiri seperti itu. Jadi ini mohon untuk bisa difahami secara baik oleh masyarakat semuanya. Dan kita itu kan data-data layanan haji kita itu sudah tergabung jadi satu di dalam sistem yang namanya Siskohat tadi. Layanan haji kita itu semuanya tidak ada yang bisa, sistem itu nanti akan memudahkan kita. Jadi sistem komputerisasi haji terpadu itu layanan pendaftaran sudah komplit Pak ya? Sudah komplit di situ, sudah komplit semuanya. Artinya ya yang saya sebut tadi berkeadilan tadi loh ya, berkeadilan itu semuanya sudah diupayakan secara maksimal, sungguh-sungguh, dan Kementerian Agama tidak sendiri dalam melaksanakan proses layanan haji itu ya, dengan kementerian terkait yang lain juga itu. Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Intinya itu di tahun 2023 ini resmi sudah tidak ada pembatasan usia lagi. Betul. Semua bisa berangkat ke tanah suci ya Pak. Bisa insya Allah seperti itu. Ya jadi bahasanya begitu loh. Kalau yang kemarin sudah daftar, kemarin yang galau itu kan karena ada pembatasan usia. Nah sekarang pembatasan usia itu sudah dicabut oleh Arab Saudi. Artinya jamaah haji usia berapapun insya Allah bisa berangkat, selama itu kan nanti ada istitoah yang harus dipenuhi secara kesehatan seperti itu. Insya Allah tidak usah galau lagi, khawatir lagi. Insya Allah semua yang kemarin sepuh-sepuh sudah sepuh, tertunda lagi, itu insya Allah tahun ini bisa berangkat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mutabin yang gamblang menceritakan mengenai keluh kesahnya jamaah haji atau gimana lagi nih. Sekali terima kasih Pak Mut atas kehadirannya bersama kami di podcast Alhamdulillah, sami-sami berbincang-bincang. Semoga tetap sehat. Alhamdulillah, amin, segala amin. urusannya Pak. Amin. Ya pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di podcast Kemenak Magetan. Semoga yang disampaikan Bapak Kasih BHU
Bapak Mutabiin MPDI, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.